Artinya kalau ada gue punya masalah sama temen, berarti bukan masalah temen itu nggak ngertiin gue yang nggak ngertiin dia. Kalau gue di kampus ini nggak betah, bukan salah kampusnya, gue yang nggak tahu cara kerja di kampus ini. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, F the world, God's enough for me. Kakak pernah ada di titik terendah apa dan bagaimana kakak untuk bisa bangkit kembali dan melanjutkan hidup seperti biasa itu? Banyak orang punya hal tertitik terendah dalam hidup dan itu beda-beda banget, ya kan ya. Titik terendah orang tuh beda-beda. Ada yang titik terendahnya ekonomi. Dia pernah miskin banget sampai mungkin dipindah dari satu rumah kardus ke rumah kardus lain, kan banyaknya kayak cerita kita digembel-gembelin, atau nggak sih kayak kisah-kisah drama gitu, kayak film-film di mana digembel-gembel terus sekarang dia jadi bos, dateng terus ya banyak orang punya kisah kayak gitu. Gua bukan fisik, gua mental. Jadi sampai di titik kuliah, gue tuh orang yang punya semacam mental health issue. Karena ya banyak hal yang terjadi dalam hidup lah ya. Intinya kuliah itu puncak di mana gue tuh belum tahu citra diri gue belum tahu konsep diri gue dilepas untuk merantau. Gue merantau itu kan dari SMP sebenarnya, kan udah mondok. Begitu kuliah, ketemu banyak orang beragam, ada orang agamis, ada orang yang bener-bener ateis, misalnya gitu. Terus benar-benar ketemu titik terendah hidup tuh adalah nggak ngerti gue ini siapa, mau jalan kemana. Tahun pertama tuh abis tuh, benar-benar hilang arah aja. Nyobain semua hal yang orang bilang keren itu awal-awal. Jadi benar-benar di titik gue bahkan 2 tahun pertama kuliah itu sholat aja nggak. Padahal SMA-nya ketua rohis. Kebayang nggak? SMA ketua rohis, pas kuliah sholat aja nggak. Tuh bayangin, zaman itu. Benar-benar hilang arah. Artinya bagi saya itu titik terendah saya dan terbodoh saya. Ya. Jadi saya tuh nggak ngalamin masalah yang kayak tadi ya kekurangan uang, atau akan ada orang masalahnya tuh mungkin dia di masalah fisik ya, mungkin dia pernah dipukulin atau bullyingnya pukulin gitu ya. Gue lebih ke kehilangan jati diri aja, gue tuh siapa gitu. Nggak jelas hidupnya tuh, nggak jelas. Ya. Nah, apa yang membuat saya menjadi belajar justru dari terpaan lingkungan. Jadi gini, waktu kita SMA dapat masalah mental issue tadi, kita bisa balik ke rumah. Di sini nggak ada tempat balik rumah karena saya nggak kos kan. Artinya saya mau nggak mau harus bertahan menghadapi orang manusia, nggak bisa kabur. Sehingga gue jadi mengerti belajar soal manusia. Waktu itu gue ingat banget, gue mendadak jadi ngefans sama motivator-motivator. Mulai tonton motivator-motivator. Salah satunya dulu Pak Mario Teguh. Siapa lagi kan dulu kan semua cuma tahu beliau doang kan. Mendadak di usia masih sangat muda ngomong gue tuh udah tua banget. Diajak berat, kita ngumpul yuk. Sesungguhnya berkumpul-kumpul itu adalah perbuatan ya kan. Ngomong itu udah mulai kayak sok banget gitu. Mulai status-statusnya sok iye, tau gak sih? Status Facebook zaman dulu tuh. Tapi dari situ gue belajar sebenarnya, hidup itu, ini kesimpulan gue waktu itu ya. Ternyata hidup itu bukan tentang gue. Itu gue bawa sampai hari ini. Hidup itu tentang bagaimana gue fit ke lingkungan gue, ke umat. Kalau zaman itu pikir gue ke masyarakat. Artinya kalau ada gue punya masalah sama temen, berarti bukan masalah temen itu nggak ngertiin gue yang nggak ngertiin dia. Kalau gue di kampus ini nggak betah, bukan salah kampusnya, gue yang nggak tahu cara kerja di kampus ini. Gue yang nggak tahu value culture di tempat ini. Kalau gue risih di sebuah tempat yang, tau gak sih kan banyak orang dibawa ke tempat baru, dia risih, canggung. Buatnya bukan salah tempat itu. Bukan mereka yang ngobrol sendiri, bukan. Guenya yang gak tahu cara ngobrol di tempat itu. Selalu gitu. Itu ngebuka banget. Dan bener-bener dalam waktu setahun itu bener-bener kayak ngebalik telapak tangan. Bener-bener, ternyata hidup itu bukan tentang gue mau disayang, mau dianggap, ngerti gak sih? Bukan tentang gue. Nanti kan di karir begitu, bukan perusahaan yang harus ngertiin lu. Bukan masyarakat yang harus belanja produk lu yang harus ngertiin masyarakat. Mereka butuhnya apa dan lu jualan yang mereka butuhin, kan begitu ya. Perusahaan juga sama, lu daftar perusahaan kan berarti apa yang perusahaan butuhkan, bukan ya lu harus ngertiin gua dong gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi mental itu merubah sekali sudut pandang saya. Makanya sekarang banyak yang nanya, Kang Fuad kan introvert dan banyak yang nggak percaya. Tapi kenapa sih bisa terjun dakwah, ngobrol di depan umum kayak gini misalkan? Gue cuma bilang, karena gue udah punya prinsip hidup itu bukan tentang gue.
Nyaman gak nyaman itu urusan di kamar nanti. Kunci pintu terus healing deh. Yang suka nonton drakor ya drakor, suka nonton musik-musik, kapan-kapan jalan sendirian kemana terserah, balik ke lu lagi. Tapi begitu ke umat, hidup lu tuh bukan tentang diri lu. Itu gue pegang dari zaman kuliah tuh. Begitu di kampus ya berarti gue masyarakat kampus. Pernah kan dengar tenggang rasa, pelajaran-pelajaran kita zaman sekolah lah. Nah itu tuh ternyata kepake. Di titik itu bukan tentang gue enggak. Kalian gimana? Ya kan ya? Teman-teman gimana? Mungkin terkesannya kayak jadi orang yang apa ya? Nggak mikirin dirinya sendiri. Ya nggak juga sebenarnya. Gue mikirin gimana caranya diri gue ini fit aja ke umat gitu. Di titik itu pelan-pelan hidup gue membaik. Sampai gue ketemu kajian di tahun 2000 tahun berapa ya? 2000 mungkin 2016. Itu baru ketemu Islam. Maksudnya ketemu ngaji lagi, ketemu lingkungan soleh ya gitu ya. Nah di titik itu makin ngebuka lagi ternyata dari yang hidup gue untuk umat, hidup gue untuk masyarakat, hidup gue untuk Allah. Prinsip gue berubah. Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Itu gue bawa sampai hari ini. Jadi yang tadinya gue itu adalah pengen dilihat sama orang, dianggap sama orang. Artinya apa? Gue tuh siap banget untuk lebih banyak nunggu, sabar, mengerti orang, empati. Tapi dulu tuh karena apa? Karena pengen orang itu yang orang itu, ingat gak sih? Manfaat, kebermanfaatan gitu loh. Asasnya manfaat. Sekarang kebalik, gue gak peduli. Yang gue peduli adalah bagaimana Tuhan mandang gue itu berubah. Dan itu jauh lebih powerful. Kenapa? Saat lu membangun relasi, lu hafalin nama orang, hey Rehan. Kan itu dulu kepentingan banget kan? Karena lu tahu sekarang orang, dulu awalnya gini, lu dong yang harus kenal nama gue. Kan gue Fuad, gue nih public figure. Berubah jadi apa? Gue yang harus manggil nama, halo Raihan, halo Tazkia. Karena gue tahu ilmunya, disebut nama orang, di mention, mereka merasa dihargai. Nah sekarang lanjut lagi, bukan itu. Ketika gue sebut namanya, ketika tadi kan asasnya adalah bermanfaatan untuk umat ya, asasnya naik nih, manfaatnya di hadapan Tuhan. Ketika gue mention tadi adalah sebagai saudara gue semuslim, gue pengen dia percaya diri. Dan tadi teman-teman mungkin nggak sadar, secara ilmu komunikasi, gue tuh banyak nyambil contoh dari yang orang-orang yang tadi kita udah ngobrol. Mungkin yang relate cuma mereka. Kenapa? Karena gue itu ngelihat, oh, jujur ya, tadi gue ngeliat dia gemetar. Tapi gue nggak pengen dia berhenti di sini. Makanya gue sempat nyoba kan, mungkin sekarang nyoba nge-host. Tapi besok nanti gemetarnya hari ini, besok nambahin lagi. Kenapa? Gue pengen nanemin itu biar jadi manfaat. Karena kalau dia besok jadi host besar atau jadi orang yang bermanfaat, pahalanya ke gue. Karena gue pernah sedikit masukin semangat ke dia. Itu contohnya. Jadi udah gak peduli masalah dianya. Urusan dianya makin besok mau jadi apa. Nge-hostnya di klub malam misalkan. Halo Holy Wings. Misalkan gitu ya besok dia ya. I don't care. Itu kan bukan masalahnya gitu. Jadi bukan lagi itu. Tapi lebih ke orang ini jadi sesuatu yang itu nge-transfer pahala ke gue. Jadi kayak kehadiran gue di sini, mungkin dulu untuk portfolio, pasti gitu kebutuhannya, melatih public speaking, ya kan ya, nambah jam terbang. Sekarang enggak, gue sekarang adalah, oh bentar lagi gue bakal tidak relevan oleh zaman. Fuad itu akan ada masa usang tidak relevan lagi bagi zaman. Sekarang sih masih capek-capek untuk cari tahu soal update terbaru, lama-lama capek tahu. Capek kayak apalagi nih, we listen we don't judge gitu ya. Ngikutin lagi, lama-lama kan gak relevan. Nah yang maju ke depan itu kan orang-orang ini, orang kalian ini. Makanya setiap gue ke kampus, yang gue lirik itu, ini orang jadi apa besok ya. Terus gue coba tanemin satu hal, tanemin dua hal. Tanya teman-teman panitia, tadi datang-datang tuh ngobrol gitu. Nanya-nanya dari mana, ini lo gimana. Gue yang banyak nanya. Kenapa? Gue yakin besok yang megang estafet tuh kalian, bukan gue. Nanti ya. Nah itu kenapa gue mau hadir di kampus. Salah satunya kampus karena Gen Z khususnya. Karena gue lagi concern banget sama Gen Z. Itu semoga ngejawab ya. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk.